Oke, sebelum saya memulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Minggu aja mati. Oh, burung suara kabur sih. Keluar sih. Sudah beberapa tapi belum.
Oke, sebelum saya memulai, karena ini memang momentumnya sedang menunggu peserta yang lainnya juga, saya ingin mengecek kehadiran atau wujud dari teman-teman semuanya. Saya ingin mengecek antusiasme dari teman-teman semua yang insya Allah dibarokai oleh Allah di sore hari ini. Karena melihat semangat yang teman-teman punya, karena melihat eh, kesemangatan dalam belajar imla pada sore hari ini. Saya ingin eh, mengenal lebih jauh agar kita bisa berintermezzo sebelum kita memulai belajar. Coba sekarang eh, semuanya di on suaranya dinyalain dulu coba semuanya. Ayo semuanya, nggak apa-apa. Ayo semuanya, coba coba Ustadz ingin mengecek semangat dari kalian semua. Oke. Ini yang baru ini baru Dek Sakia, Dek apa ini? Marisa, Dek Hafiz. Oke, yang lainnya, yang mana yang lainnya? Karena sebelum kita memulai belajar sesuatu, alangkah baiknya kita saling mengenal agar apa yang saya sampaikan nanti bisa kalian cerna dan bisa kalian masukkan ke telinga kalian, dicerna di otak kalian agar ilmu yang didapatkan pada sore hari ini bermanfaat. Oke. Coba sebelumnya yang saya sebutkan bilang hadir dulu coba ya. Sakia. Ada Sakia? Ada. Syamil. Syamil mana? Suaranya mana suaranya? Saya ingin mendengar suaranya. Oke, nggak apa-apa, masih malu-malu kucing. Nggak apa-apa. Oke, terus Hafiz. Mana Hafiz ini? Ada. Oh, ada. Oke. Terus Yusuf, mana Yusuf? Hadir. Oh, hadir. Yang cowok-cowok dulu ya ini ya. Fatah Haris. Hadir. Oh, hadir. Oke. Terus udah ya semuanya yang cowok. Coba sekarang yang cewek. Sakia, mana Sakia? Satu ulang, Sakia. Hadiroh. Hadiroh. Oke. Terus Marisa. Ada. Oh, ada. Oke. Terus Insyiroh, mana Insyiroh ini? Hadiroh. Oh, Hadiroh. Oke. Terus Elmer ini Hadir. oh, oh baru gabung ya Elmer ya. Oke. Iya. Terus ada yang baru gabungin lagi nih. Areta, mana Areta? Suaranya. Areta. Oke. Oke, nggak apa-apa. Karena di jadwal kita mulai pukul 4 lebih 10 dan sekarang pukul 4 lebih 7 kurang sekitar 3 menit lagi. Jadi kakak isi dengan perkenalan lebih lanjut. Jadi nanti pas pukul 4 lebih 10 tepat kita baru akan memulai materi imla level 4 ini. Jadi sebelum lebih jauh, kan tadi kakak sudah mengabsen dan sudah melihat kehadiran kalian. Jadi kakak ingin
mengenalkan diri kakak dulu. Pasti kalian baru pertama kali ngeliat kakak kan? Benar apa benar? Benar. Oh benar. Yang Benar. bilang benar ini insya Allah dipermudah oleh Allah dalam belajarnya. Oke, benar kan? Pasti benar. Karena kakak emang baru pertama kali mengisi workshop atau seminar dengan tema Imla, khususnya di level 4 ini. Perkenalkan, nama kakak Akbar Jihad seperti yang tercantum atau tertera di list di sini. Nama kakak Akbar Jihad. Kakak berasal dari Ponorogo. Ada yang tahu Ponorogo itu mana? Ponorogo ada yang tahu? Ponorogo. Ponorogo itu asalnya Gontor. Tahu Gontor nggak? Gontor. Gontor. Ya, Gontor. Itu terletak di Kabupaten Ponorogo di Provinsi Jawa Timur. Jadi kakak asli, penduduk asli dari Gontor sana. Terus kakak sekarang sedang merantau ke Depok, ke Primago Depok. Seperti yang sedang kalian ikutin sekarang, ini adalah seminar atau workshop yang diadakan oleh Primago, Pesantren Leadership Darut Tarkiyah Primago. Dan kakak kebetulan menjadi guru di Primago ini. Maka dari itu kakak yang mengisi seminar Ikrah pada sore hari ini. Oh, mungkin itu ada yang ditanyain lebih lanjut sebelum kakak mulai materi pada sore hari ini? Mungkin Yusuf ingin menanyakan lebih lanjut? Tidak. Enggak? Oh, tidak. Oke, nggak apa-apa. Mau. Oke. Oke. Kakak akan memulai seminar. Oke ya, sebelum kita belajar pada sore hari ini, alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca Al-Fatihah bersama-sama di dalam hati kita masing-masing. Oke. Kita mulai Al-Fatihah dalam hitungan 3 mundur. 3, 2, 1. Al-Fatihah dalam hati masing-masing. Oke. Semoga dengan lafaz yang telah kita baca tadi, Al-Fatihah yang telah kita ucapkan tadi, ini bisa menjadi wasilah atau hal yang memudahkan kita semuanya dan kalian semuanya dalam belajar imla khususnya pada sore hari ini. Oke, kakak izin membagi layar terlebih dahulu karena materinya terdapat pada laptop kakak. Sebentar. Gak kedengeran.
Apakah sekarang sudah kedengaran? Sudah. Udah, oke. Berbagi layarnya sudah kelihatan belum? Sudah. Hah? Sudah. Sudah. Oke. Sekarang Sudah. apakah sudah kelihatan? Sudah. Oke, kelihatan. Judul materi kita pada sore hari ini adalah workshop online Imla Dikte Bahasa Arab. Sebelum kita mulai lebih lanjut, tentu saja karena kita sudah berada di level 4. Bentar. Karena kita sudah berada di level 4, otomatis kalau di dalam game, kalau kita sudah mencapai level 4, di situ kita sudah dianggap bisa melalui level-level sebelumnya, level 1, level 2, level 3. Kalau kalian sudah mencapai level 4. Kakak ingin bertanya, apakah kalian sudah mengikuti dari awal level 1 sampai level 3? Sudah apa belum? Sudah. Sudah semuanya kan? Oke. Kakak yakin kalian pasti akan, karena materi ini terus menyambung dari level 1 sampai level 4 sekarang ini. Materinya terus berkesinambungan atau berkelanjutan. Oleh karena itu kakak tadi menanyakan di awal, apakah kalian sudah mengikuti workshop Imla ini dari level pertama sampai level ketiga, sudah apa belum? Karena kalian sudah mengikuti semuanya, maka kakak langsung mulai materi Imla pada sore hari ini. Oke. Sebelum kakak memulai, kakak harap kalian sudah menyiapkan catatan dan alat tulis. Coba direspon. Apakah semuanya sudah membawa buku tulis ataupun catatan dan alat tulisnya? Sudah. Sudah apa belum? Sudah. Sudah. Kakak yakin semuanya pasti sudah menyiapkannya, karena materi kita adalah Imla. Imla itu berkaitan dengan tulisan, pendengaran, dan juga penulisan. Terus, lanjut ke slide selanjutnya. Penulisan potongan ayat atau hadis atau doa. Perhatikan baik-baik beberapa hal berikut. Jadi, materi pada sore hari ini, kakak rangkum menjadi 5 hal ini. Jadi kakak akan membagikan beberapa 5 bab ini ya. Bab yang pertama adalah huruf yang bunyinya mirip. Yang kedua, huruf yang bisa disambung atau tidak bisa disambung. Yang ketiga ini alif lam komariah dan alif lam samsiah. Maksudnya yang nomor 3 ini adalah perbedaan antara alif lam komariah dan juga alif lam samsiah. Terus yang keempat itu adalah penulisan hamzah. Baru yang terakhir yang nomor 5 adalah pemisahan kata pertama dan kata kedua. Jadi 5 bab ini atau 5 materi ini yang akan kakak sampaikan pada sore hari ini. Lanjut ke materi yang pertama. Kalian bisa melihat di contoh yang pertama. Di situ terdapat alhamdulillah. Alhamdulillah. Sesuai dengan materi yang pertama tadi, huruf kalau di contoh pertama ini adalah wujud dari materi yang nomor 5, yaitu pemisahan kata pertama dan kata kedua. Kalau kita melihat, sebentar, kakak tulis dulu di ini. Oke, kelihatan semuanya kan? Kelihatan? Halo? Kelihatan. Kelihatan kan? Tadi? Kelihatan. Oke, coba sebentar. Kalau kakak tulis di sini, di contoh yang pertama adalah alhamdulillah. Sebentar. Mana ini? Nah.
Sebentar. Semuanya lihat. Kebesaran ini. Sebentar. Maaf tulisan kakak ini karena penulisannya di laptop jadi agak susah ya. Jadi mohon dimaklumi. Sebentar. Ini kayaknya agak kurang digedein sedikit. Sebentar. Semuanya kelihatan? Kelihatan. Alhamdulillahi. Ini adalah contoh yang pertama. Alhamdulillah. Kita itu mengambil materi dari yang nomor 5 ini tadi. Yang nomor 5. Coba lihat itu nomor 5. Pemisahan kata pertama dan kata kedua. Kalau kita melihat dalam contoh yang pertama yaitu alhamdulillah, ini ada dua kata. Yang pertama alhamdu dan juga lillah. Kalau kita melihat di sini alhamdu dan juga lillah itu tidak bisa digabung. Nggak bisa menjadi alhamdulillah, itu tidak bisa. Karena kita menggunakan prinsip pemisahan kata pertama dan juga kata kedua. Alhamdu dan juga lillah. Beda kalau misalkan kita melihat ke contoh yang kedua. Nah, ini masih menjelaskan secara umumnya ya. Kata yang kedua. Contoh yang A. Subhanallah. Kalau di sini kakak tulis subhanallah. Sebentar. Oke. Subhanallahi. Kalau misalkan di sini maksud dari kakak bilang tidak bisa disambung itu adalah ketika kita penulisan alhamdu ini dal dan di sini juga ada lam. Sedangkan di nomor yang kedua, nih kakak kasih nomor dulu. 1, 2. Ini di nomor yang kedua itu adalah terakhirnya adalah nun. Dan di sini langsung alif yang disusul dengan lam atau kita menyebutnya adalah lafzul jalalah. Apa itu artinya lafzul jalalah? Lafzul jalalah adalah alif lam yang dia itu langsung ke lafaz Allah, lafzul jalalah. Ada Allahnya, lafzul jalalah. Sehingga ini menjadi alhamdulillah. Sedangkan nomor 2 subhanallah. Jadi kalau misalkan di imla nanti ada guru yang menyebutkan, ada guru yang menyuarakan alhamdulillah, tulisannya pasti seperti ini. Dipisah, alhamdunya ditulis dulu, lillahnya ditulis setelahnya. Kalau misalkan guru ada yang menerangkan atau mengucapkan subhanallah. Kalau dalam dia bicara, dia seperti menyambungkan Nah ini lanjut ke lam. Subhanallah. Jika kalian mungkin masih bingung bagaimana penulisannya seperti ini. Jadi ini
adalah kalau dalam pengucapan dia disambung, tapi kalau dalam penulisan dia ditulis seperti ini. Subhanallahi. Dapat dipahami semuanya? Halo? Halo? Iya. Halo? Coba. Yang masih belum paham siapa? Dari materi yang kakak sampaikan. Ini baru satu materi ya, baru satu materi. Sudah pada paham semuanya? Paham. Paham ya? Mungkin kalian, kakak yakin sudah pernah belajar tentang materi ini. Penyambungan kata. Ini sudah pasti kalian sering mendengarnya. Penyambungan kata. Terus kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah ini. Sama di halnya di nomor 3. Itu adalah a'udzubillah. Langsung di sini saja. Nah. Oh iya, langsung di sini. Nomor 3 ini ya, nomor 3. A'udzubillah. A'udzubillah dia sama menerapkan seperti hal yang pertama tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah sama lillah ini. Sedangkan a'udzubillah dia lafaz terakhirnya adalah ba, bi dengan lam ini. Sama halnya ini. Ini dengan ini sama. Dia tidak bisa digabung dalam pengucapan a'udzubillah. Alhamdulillah. Ini 11 12 atau istilahnya hampir mirip pengucapannya dalam imla. Tapi penulisannya seperti ini, a'udzubillah. Ba-nya dia ditulis panjang. Kenapa ba-nya ditulis panjang? Karena kalau kita melihat di contoh yang nomor 2 tadi, subhanallah, sebelum kata Allah tadi dia ada alif. Makanya di ba-nya yang di nomor 3 a'udzubillah, setelah ba dia ada ini, ada panjang. A'udzu ini panjang. Coba dilihat nih, panjang. Kakak ganti coba yang warna merah. Ini ada yang warna, kakak kasih warna merah. Coba kakak hapus dulu ini. Nah, coba ini lihat. Ini ada setelah ba ini ada alif. Alif di sini ya. Itu adalah pengganti dari alif yang di sini. Makanya setelah ba di sini panjang, a'udzubillah. Jadi kalian kalau misalkan ada guru yang mengucapkan a'udzubillah, ba-nya itu harus panjang seperti ini. Jadi tidak pendek seperti tadi. Tidak pendek, tidak sekedar ba doang, tapi ada alifnya setelah ba-nya. Karena dia itu mengambil dari alif yang di Allahnya tadi. Dapat dipahami semuanya? Oke, kakak yakin? Oke, ini adalah materi yang lumayan dasar. Bentuk penulisan lafaz Allah. Terus ke materi yang kedua, contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah Allahumma. Contoh yang pertama. Ini yang pertama ya. Yang pertama, bentar. Ini yang pertama. Allahumma. Kita masih dengan kata menyambung. Allahumma. Allahumma sebenarnya dia itu diambil dari kata lafaz Allah tadi yang telah kita tulis tadi ini, lafaz Allah ini. Dia sama dengan yang ini, Allahumma. Tapi setelahnya dia disambung dengan mim. Karena kalau dalam pengertian bahasa Arab, Allahumma itu artinya ya Allah atau ya Tuhan kami, ya Allah. Kalau misalkan Allah doang itu artinya adalah Tuhan, sedangkan Allahumma itu adalah ya Allah. Itu adalah penekanan, berarti kita benar-benar meminta tolong kepada Allah, Allahumma. Itu kalau misalkan kita mengartikannya dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab penulisannya seperti ini, Allahumma ditambahin dengan mim. Dia nyambung. Jadi tidak seperti ini, tapi dia nyambung ada mimnya. Jadi Allahumma.
Tulisannya seperti ini. Kita gunakan tasjid, jangan lupa Allah. Habis itu domah, tasjid lagi di akhirnya setelah mim. Allahumma. Ini adalah penyambungan. Jadi kalau misalkan nanti Ustadz atau kakak di akhir memberikan pertanyaan, karena di sesi akhir ini akan ada kakak akan memberikan beberapa soal imla di akhir nanti. Soalnya tidak akan jauh dari apa yang kakak ajarkan di sore hari ini. Ini adalah Allahumma, itu adalah salah satu materi yang kakak sampaikan. Terus lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2, minalladzina. Ini masih nyambung dari materi yang pertama tadi. Mana tadi materi yang pertama? Ini. Huruf yang bisa disambung atau tidak bisa disambung dengan pemisahan kata pertama dan kata kedua. Huruf yang bisa disambung dan tidak bisa disambung dan pemisahan kata pertama dan kata kedua. Yang nomor 2, minalladzina. Ini sama. Jadi kalau misalkan ada guru yang menyebut minalladzina, jadi kalian tidak usah bingung. Kalian tulis dulu min, mim, nun, setelah itu baru alif lam, setelah itu dal, setelah itu ya, baru nun. Minalladzina. Minalladzina. Karena di materi ini kita tidak jauh dari tasjid, penekanan. Alhamdulillah, subhanallah, Allahumma, minalladzina. Dari 4 contoh tadi itu ada tasjidnya semuanya. Karena di sini adalah materinya mana yang bisa disambung dan mana yang tidak bisa disambung. Dari contoh yang nomor 2 ini dapat dipahami semuanya? Halo? Saya sudah paham. Paham semua ya? Dipahami. Oke. Jadi kalian jangan sungkan. Kalau misalkan bingung, nggak apa-apa nanya. Kak, misalkan di chat nggak apa-apa. Mau di chat atau enggak mau bersuara juga tidak apa-apa. Nanti insya Allah akan kakak respon. Mau di chat nggak apa-apa ataupun di bersuara langsung juga tidak apa-apa. Oke. Setelahnya ke materi contoh yang nomor 3 tadi. Nah, yang nomor 3 adalah Rabbana lakal hamdu. Ini sebenarnya dari semua contoh yang nomor 2 tadi ini materinya nggak jauh beda. Antara keterkaitan dengan yang tadi ada tasjid, antara mana yang bisa disambung ataupun tidak bisa disambung. Kakak yakin ini pasti udah pada paham. Robbana. Jadi kalau misalkan guru kalian nanti ada yang mengucapkan Robbana, jadi kayak ada penekanan, itu pasti ada tasjidnya. Robbana lakal hamdu. Ingat, misalkan Robbana di awal dia itu pasti panjang. Kenapa? Di sini panjang, nanya panjang. Kenapa nanya panjang nggak pendek? Karena ini adalah na kepemilikan, nun kepemilikan. Atau dalam kita menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia itu adalah kita. Robbana itu adalah Tuhan kita. Jadi makanya ditulis panjang karena itu adalah nun kepemilikan. Robbana lakal hamdu. Lakal hamdu. Lakanya dipisah, laka di sini sendiri. Setelah itu baru kita tulis alif lam, baru ha, sambung mim, diakhiri dengan dal, lakal hamdu. Nanti pematerinya pasti akan ngomong lakal hamdu langsung disambung. Jadi kalian tidak nulis seperti ini, lakal hamdu jadi kayak gini. Lakal. Tidak seperti ini. Karena dulu murid kakak banyak yang menulisnya seperti ini. Jadi kalian dia itu masih menyambung.
lakal hamdu. Seperti ini adalah contoh yang salah. Ini adalah contoh yang salah. Jadi kalian tulis dulu laka. Setelah itu baru alhamdu. Nah, ini adalah yang benar. Yang kedua adalah yang benar. Yang pertama ini adalah contoh yang salah. Dan ini adalah yang benar. Lakal hamdu. Dapat dipahami semuanya? Jadi tidak disambung ya. Tadi kan materinya mana yang bisa disambung dan mana yang tidak bisa disambung. Oke, kakak yakin sudah pada paham semuanya di sini. Kakak lanjut ke contoh yang ketiga. Oke. Nah, di contoh yang ketiga ini lebih dominan atau lebih lebih ke materi yang nomor, kalian lihat dulu materi yang nomor pertama, materi nomor pertama, huruf yang bunyinya mirip. Ini adalah yang kita pelajari di contoh yang ketiga tadi. Itu adalah huruf yang bunyinya mirip, huruf yang bunyinya mirip. Nah, ini huruf yang bunyinya mirip kita akan bahas di contoh yang nomor 3. Kakak bacakan terlebih dahulu. Nomor 3 ini. La dororo wala diroro. Pasti dalam pengucapannya itu hampir mirip. La dororo wala diroro. Itu hampir mirip. Jadi kalian benar-benar memusatkan perhatian kalian antara telinga sama mulut pengucapnya tadi. Yang angka-angka apa huruf-huruf yang mirip apa saja Ustaz? Apa saja Kak? Yang mirip itu adalah ada dot di sini, dot dengan dot yang di sini. Terus dua rok yang di sini dengan dua rok yang di sini. Perbedaannya di dororo yang pertama dia tidak ada alifnya di sini. Yang di nomor yang setelahnya ini kan ada. Bener Bora ya? Oponya itu. Ini ada alif. Ya, ini semuanya ada alif. La dororo wala diroro. Karena pengucapannya diroro yang keduanya ro-nya itu panjang, makanya dikasih alif. La dororo itu biasa dia pendek. La dororo kemudian wala diroro. Kedua. Ini makanya benar-benar diperhatikan. Karena kalau misalkan kalian baru pertama kali mendengar yang contoh yang ketiga ini, pasti kalian berarti yang La dororo yang pertama di sini tidak ada alifnya. Diroro di sini yang kedua dia ada alifnya. Tahu ngene iki nyala piye to? Sama di sini semuanya. Terus yang nomor 1, contoh nomor 1 yang belum paham siapa? Ada? Yang belum paham? Yang belum paham coba bisa di chat ataupun di sebentar. Udah. Bisa di chat kalau enggak atau di on mic enggak apa-apa. Yang belum paham contohnya tadi la dororo wala diroro. Satu tutup sama aja kan? Iya, 5 betul. Enggak apa, kalian bertanya biar kakak juga bisa mengetahui mana yang sudah paham, mana yang belum paham. Sambungan terputus. Ustadz putus-putus. Suara kakak putus-putus. Sekarang masih putus-putus? Sudah bisa. Oh, sudah. Sudah ya. Oke. Oke, kakak lanjutkan di yang nomor kedua tadi. Karena kakak yakin semuanya sudah paham dan mengerti betul perbedaan antara keduanya di dot yang pertama dengan dot yang kedua. Terus kita lanjut ke pembahasan yang nomor 2 ini. Nomor 2, kul
biyaminika. Kul biyaminika. Di sini ini adalah kita dituntut untuk bisa cermat dan teliti. Kul dalam bahasa Arab, kul itu ada dua, antara kita menulisnya kaf, kalau enggak kita menulisnya kof. Antara kita menulisnya kaf atau enggak kof. Kof, kaf kalau enggak kof. Perbedaannya apa Ustaz? Kalau kul pakai kaf itu dia pengucapannya lebih ringan. Kul. Makanya kakak tadi di awal ngucapinnya kul biyaminika. Berbeda kalau misalkan kakak mengucapnya kul. Jadi kof itu termasuk huruf qalqalah. Jadi kayak ada dentungan di kerongkongan. Kul biyaminika. Itu berbeda, itu salah. Karena dalam segi arti pun itu keduanya berbeda, antara kul yang pakai kaf ataupun kul yang pakai kof. Itu berbeda artinya. Kalau kul yang pakai kaf itu artinya makan. Kalau kul yang pakai kof itu artinya berkata. Jadi memang dalam bahasa Arab ini salah penulisan huruf satu itu artinya sudah melenceng jauh. Contohnya ini tadi. Kul yang pakai kaf ada artinya, yang pakai kaf tadi itu artinya makan, sedangkan yang kul yang pakai kof itu artinya berkata. Jadi memiliki dua arti yang mempunyai perbedaan yang sangat signifikan. Makanya di sini dituntut perhatikan baik-baik pemisahan satu kata dengan kata yang lainnya. Kul biyaminika. Kalau kita lihat di sini biyaminika, dia disambung. Kenapa disambung? Kalau misalkan yang tadi kan tadi kita ada yang ba tadi contohnya. Nah, ini ba mana tadi? Nah, a'udzubillah. Dia di sini dipisah karena memang dia bertemu dengan lafaz Allah. Karena di lafaz Allah itu ada alif baru lam. Sedangkan yang di sini dia disambung. Kenapa? Karena dia tidak ada faktor yang membuat ba-nya itu dipisah. Habis ba dengan ya itu dia bisa disambung. Jadi huruf ba dengan ya itu dia bisa disambung. Kul biyaminika. Makanya di sini penulisannya langsung biyaminika seperti itu. Lanjut ke contoh yang nomor 3. Wa kul mimma yalika. Nah, di sini banyak yang masih banyak huruf yang dipisah-pisah. Beda yang dengan yang nomor 2 tadi. Nomor 2 tadi cuma satu pemisahan, habis itu nyambung semuanya. Yang nomor 3 ini satu pisah, nyambung lagi, pisah lagi, baru nyambung lagi. Wakul mimma yalika. Wakul mimma, mim bertemu mim, ditasjid lagi di sini, tasjid mimma yalika. Tuh semuanya. Ini adalah materi mengenai hal-hal atau huruf-huruf yang bisa disambung ataupun tidak bisa disambung. Sebelum kakak lanjut ke materi terakhir, apakah ada yang ditanyakan tentang materi yang sebelumnya kakak sampaikan tadi? Bisa disampaikan ataupun bisa ditanyakan kepada kakak, biar kakak jelaskan ulang, biar kalian benar-benar mengerti nanti ketika kakak kasih soal. Ada yang ingin bertanya? Sebelum kakak lanjut ke materi terakhir. Paham semua ya? Oke, kakak yakin semuanya sudah paham. Kakak lanjut ke materi yang terakhir. Terakhir apa sebelum terakhir ini? Oke, sebelum terakhir. Oh ya, materi terakhir. Kita lihat nomor pertama. Man zolama zulima. Nah, yang nomor pertama ini masih berkaitan dengan materi yang sebelumnya tadi. Yang contohnya yang nomor 1 ini. Dororo wala diroro. Dia masih berkaitan. Sama halnya dengan man zolama zulima. Jadi pembedaan huruf yang bunyinya mirip.
penulisan huruf yang bunyinya mirip. Man zolama di sini, zot yang di sini, zolama. Kemudian setelahnya adalah zulima. Dia di sini domah atau u, sedangkan di sini fathah atau dibacanya a, zolama. Kemudian zulima. Penulisannya sama. Zot lam mim, kemudian zot lam mim. Dia di sini dipisah. Ingat ya, di sini pisah. Walaupun mim dengan zot dia itu bisa digabung, tapi kalau dalam konteks seperti ini dia harus dipisah. Kenapa dipisah, Kak? Karena zolama di sini adalah kata kerja. Jadi kalau misalkan kalian mungkin sudah belajar bahasa Arab sebelumnya, dalam bahasa Arab itu ada banyak kata benda, kata kerja. Sedangkan zolama dan zulima di sini dua-duanya adalah kata kerja. Makanya dia harus dipisah. Di sini zolama di sini, zulima di sini. Jadi nanti kalau misalkan Ustadz ngasih contoh, man zolama zulima. Jadi penulisannya harus dipisah. Man non pisah, zolamanya biasa digabung zolama, zulima di akhirnya digabung juga. Tapi antara zolama sama zulima dia dipisah. Seperti itu. Paham semuanya? Oke, Kakak yakin semuanya pasti paham. Lanjut ke yang nomor 2. Mawaddatus shodiqi. Mawaddatus shodiqi. Terakhir, mawaddatus shodiqi. Nah, ini adalah penggunaan tak marbutoh. Perbedaan tak marbutoh. Tak marbutoh itu yang mana? Tak marbutoh itu yang ini. Yang tak yang seperti ini. Ini adalah tak marbutoh. Terus yang di sini adalah ada tak maftuhah. Itu yang mana, Kak? Tak maftuhah. Tak yang maftuhah itu ada di contoh yang nomor 3. Ini kan yang kedua, ini yang ketiga. Yang ketiga, ini lihat di sini. Ini adalah tak maftuhah. Tak yang terbuka atau Kakak dulu pernah belajar itu namanya adalah taknis namanya. Nama lain tak maftuhah adalah taknis. Jadi ada tak marbutoh yang ini tak marbutoh, dan juga ada tak taknis atau tak maftuhah yang nomor 3 ini. Jadi perbedaannya dalam penulisan itu apa, Kak? Kapan kita menulis tak itu dengan marbutoh seperti ini dan kapan kita menulis tak itu dengan maftuhah seperti ini? Yang pertama, ketika kita menulis tak marbutoh itu dapat ditulis ketika sebelumnya itu adalah huruf yang hidup. Maksudnya huruf hidup itu gimana, Kak? Huruf yang hidup adalah huruf yang dia itu berharokat. Contohnya di sini, mawad datu. Jadi sebelum tu itu adalah ada da. Da dia itu huruf mati, huruf hidup. Da, ini da. Da di sini da. Nah. Ada da di sini. Dal. Dal ya ada fathahnya. Dal. Di sini ada dal. Dal dalam posisi berharokat fathah, hidup, mawad datu. Langsung disambung mawad dah habis itu tu. Makanya kita menggunakan tak marbutoh. Karena sebelum taknya tadi itu adalah huruf hidup. Terus ketika kita memakai tak maftuhah kapan, Kak? Tak maftuhah kita menggunakannya ketika sebelum huruf taknya tadi itu adalah huruf mati. Contohnya huruf mati itu seperti apa? Seperti ini, contohnya alif, seperti ini. Ummahati. Kakak bacakan. Aqdamil nomor 3. Aqdamil ummahati. Aqdamil ummahati. Nah, di sini adalah ummahati. Haknya di sini panjang. Karena panjang, dia memakai alif. Dan alif di sini adalah huruf mati. Kenapa mati? Karena dia tidak ada harokatnya seperti tadi. Kalau yang nomor 2 tadi ada mawad da. Da itu adalah harokat fathah, makanya dia disebut huruf hidup. Sedangkan yang nomor 3 aqdamil ummahati. Yang huruf hidupnya itu adalah haknya, bukan alifnya ya. Walaupun ha, kita bacanya hati, ada fathahnya. Tapi yang kita lihat adalah fathah ini yang di tengah ini.
fathah yang di tengah sini dia tidak ada harokatnya. Makanya penulisan taknya di sini dia pakai tak maftuhah atau tak yang biasa seperti ini. Tak yang biasa. Sedangkan yang ini karena dia ada huruf hidup sebelumnya, kita menulisnya tak marbutoh seperti ini. Nah, ini tak marbutoh yang seperti itu. Jadi ada tak marbutoh yang disambung. Kalau misalkan tak marbutoh yang seperti itu adalah tak marbutoh yang dipisah. Tapi masih huruf sebelumnya itu masih huruf hidup. Kalau misalkan contoh tak marbutoh yang disambung seperti apa, Kak? Contohnya adalah kita batun. Contohnya, Kakak tulis ya, kita batun. Kita Nah, kita batun. Ton yang di sini, ton yang terakhir di sini, ini adalah tak marbutoh juga. Jadi ada yang bentuknya seperti ini, dan juga ada yang bentuknya seperti ini. Kalau ini dia sendiri, yang ini sendiri, yang ini nyambung dengan huruf sebelumnya. Dia tetap penulisannya tak marbutoh karena huruf sebelumnya adalah huruf hidup. Ba, di sini ada ba, huruf hidup. Karena dia ada fathahnya di sini, ada harokatnya. Makanya dia kita pakainya tak marbutoh. Kalau misalkan seperti ini, kita ba tun. Kita batun. Nah, kenapa Kakak di sini menulisnya pakai tak maftuhah? Karena huruf sebelumnya adalah huruf mati, yaitu huruf fathah. Di sini ada fathah, ba panjang, karena di sini ada fathah. Kita batun. Makanya di contoh yang setelahnya ini Kakak menulisnya dengan tak maftuhah. Karena sebelumnya tadi huruf mati. Dan yang contoh ini karena dia sebelumnya huruf yang hidup, makanya Kakak menulis dengan tak marbutoh. Dapat dipahami semuanya? Materi yang terakhir ini? Oke. Paham. Paham? Paham semuanya? Oke. Kakak yakin semuanya udah paham? Jadi setelah ini Kakak akan memberikan beberapa soal yang berkaitan dengan materi yang Kakak sampaikan tadi. Jadi sekarang semuanya dipersiapkan pulpen dan juga buku tulisnya. Dipersiapkan pulpen dan juga buku tulisnya. Karena setelah ini akan Kakak berikan beberapa contoh, beberapa soal yang berkaitan dengan apa yang kita pelajari sebelumnya tadi. Makanya coba dipersiapkan semuanya dulu. Oke, sudah disiapkan? Oke. Oke, sebelum itu Kakak matikan dulu berbagi kameranya, berbagi layarnya. Karena nanti kalau Kakak hidupkan, nanti soalnya akan kebocor. Nanti kalian udah pada ngerti sendiri nanti. Makanya Kakak di sini matikan dulu berbagi layarnya. Oke, sudah mati semuanya berbagi layarnya Kakak? Sudah? Sudah. Sudah mati? Oke. Oke. Karena sudah mati dan soal yang ada di Kakak kalian tidak bisa melihatnya, Kakak akan membacakan soalnya. Harus disiapkan, disiapkan mentalnya, disiapkan persiapannya. Oke. Soal yang pertama. Sudah siap semuanya? Di sini akan ada 5 soal. 5 soal. Kalian harus memperhatikan tadi mana huruf yang bisa disambung, mana yang tidak bisa disambung. Kalian harus memperhatikannya dengan baik-baik. Oke, kakak sampaikan ya. Soal yang pertama, diperhatikan.
Allahumma inni. Kakak bacanya 3 kali. Allahumma inni. Oke, yang terakhir, kakak baca terakhir. Ini kesempatan terakhir, harus diperhatikan mana panjang, mana pendeknya. Allahumma inni. Silahkan ditulis. Itu adalah soal yang pertama. Tadi kan kakak sudah menyampaikan materi-materi yang tadi. Kalau kalian memperhatikan dari awal, itu ada tidak jauh beda dari yang kakak sampaikan tadi. Jadi karena materi kita tidak jauh beda, tidak jauh dengan tasjid atau tanda tasjid. Jadi kalian harus siap mempersiapkan tanda tasjid itu. Sudah. Sudah semuanya? Sudah. Sudah? Belum. Sudah. Oke, ada Averi belum, Averi? Oke, ada yang sudah, ada yang belum? Oke, kakak kasih waktu dulu ya, 1 menit terakhir untuk memikirkan matang-matang. Ataupun yang sudah menulis tadi, dia masih ragu dengan tulisannya, bisa dipersiapkan kembali, diulang kembali tulisannya. Karena di akhir nanti akan kakak cek mana yang benar, mana yang salah. Tolong ayah. Oke. Oke, sudah? Sudah semuanya ya, sudah? Ya. Oke, sudah. Karena sudah semuanya, kakak lanjut ke soal yang nomor 2. Kakak sama membacanya adalah 3 kali. Mungkin soal yang nomor 2 ini lebih panjang, jadi kalian harus benar-benar menyiapkannya. Lebih panjang dari sebelumnya. Oke, siap-siap. As'aluka khairati. As'aluka khairati. Oke, terakhir ya, terakhir. Kesempatan terakhir digunakan baik-baik. As'aluka khairati. Nah, oke, silahkan ditulis semuanya. Oke. Ini tidak jauh beda dengan materi yang kakak sampaikan tadi. Bagaimana penulisan taknya tadi dengan syarat-syaratnya tadi. Kalau misalkan tak ini penulisannya bagaimana? Tak yang seperti ini penulisannya bagaimana? Oke, kasih waktu 1 menit untuk mengerjakannya. Sudah. Oke, sudah ada yang udah? Udah. Oke, sudah semuanya? Sudah. Sudah. Oke, sudah semuanya. Udah ya, kakak yakin sudah semuanya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ya lebih pendek dari soal nomor 2. Jadi ya tapi harus benar-benar diperhatikan juga. Mana huruf yang bisa disambung, mana yang tidak bisa disambung. Harus benar-benar diperhatikan. Oke, kakak bacakan. Soal nomor 3. Ma fiha. Ma fiha. Oke, terakhir, kesempatan terakhir. Digunakan baik-baik kesempatan terakhir. Ma fiha. Oke, silahkan ditulis. Itu adalah soal nomor 3. Diperhatikan tadi, mana huruf yang bisa disambung, mana yang tidak bisa disambung. Harus diperhatikan baik-baik. Oke. Sudah. Oke, sudah. Oke, sudah semuanya. Oke, ada yang belum?
Sudah semuanya ya? Oke, sudah semuanya. Sudah. Karena sudah semuanya. Oke, kakak lanjut ke soal nomor 4, soal sebelum terakhir. Soal nomor 4, soal sebelum terakhir. Karena kita ada 5 soal. Soal nomor 4, diperhatikan. Ini tidak jauh beda. Tidak akan melenceng jauh dari materi yang kakak sampaikan tadi. Siapkan, siap-siap. Soal nomor 4. Wa a'udzubika Oke, terakhir ya, kesempatan terakhir. Digunakan baik-baik, kesempatan terakhir. Wa a'udzubika. Nah, silahkan ditulis. Sudah. Oke, sudah. Nah, Ferry sudah. Yang lainnya? Sudah. Oh, Kaisa sudah. Sudah. Alia sudah. Oke, Alia sudah. Sakia juga sudah. Oke. Yang cowok-cowok mana ini? Kok hilang semuanya? Hafiz, mana Hafiz? Oh, sudah Hafiz. Sudah. Oke, Hafiz juga sudah. Oke. Kakak lanjut ke soal terakhir. Soal nomor 5, soal terakhir. Setelah ini kita bahas bareng-bareng. Soal nomor terakhir. Diperhatikan, ini soal paling panjang. Jadi harus benar-benar disiapkan. Pikirannya sama tulisannya harus benar-benar sinkron. Harus disiapkan. Contohnya, oke, nomor 5 ya. Disiapkan baik-baik. Siap. Nomor 5. Min kullil asyrori. Oke, disiapkan. Min kullil asyrori. Oke, ini kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir harus benar-benar diperhatikan, disinkronkan antara telinga dan juga tulisannya. Kakak baca terakhir. Kullil asyrori. Oke, silahkan ditulis. Oke, diperhatikan tadi materi-materi yang sudah kakak sampaikan tadi. Mana yang bisa disambung, mana yang tidak bisa disambung. Dan juga huruf-huruf yang dia itu hampir mirip. Yang udah kakak sampaikan tadi. Dia itu salah satu huruf, artinya juga udah beda. Itu juga masuk di nomor 5 ini tadi. Harus benar-benar disiapkan. Putus-putus. Hasbi? Hasbi mana Hasbi? Hasbi, suara kakak kedengeran nggak? Kedengaran, Kak. Tadi Kedengeran. Oh. pas kakak bacain soalnya putus-putus. Oh, Sudah. soal nomor 5 putus-putus tadi. Ya. Hasbi? Ya. Berarti kakak ulang ya sekali lagi ya soal nomor 5 ya. Diulang apa enggak? Apa sudah ditulis? Diulang. Oke, kakak ulang. Ini juga buat pengingat yang terakhir tadi. Yang lainnya juga biar ini benar apa enggak tulisan saya ini. Oke, kakak baca terakhir ya nomor 5 ya. Min kullil asyrori. Yalah, bonus satu lagi. Min kullil asyrori. Oke, udah itu udah paling jelas. Oke. Hafiz, apakah sudah kedengaran Hafiz? Hafiz? Oh, sudah. Oke. Sudah semuanya? Sudah.
Yang baru-baru nulis tadi juga sudah? Hafiz atau enggak Hasbi sudah? Ustadz, Sudah. Ustadz, Oke, Ustadz, sudah semuanya ya. Oke. Ustadz, Bagaimana? Siapa yang bertanya? Elmer? Ustadz, nanti pas akhir-akhir diulang satu-satu nggak? Ya, pasti diulang karena setelah ini kita bahas. Oh ya, sebelum kita bahas ya, Kakak ingin mengulang dari nomor pertama tadi yang Kakak kasih soalnya tadi sampai yang nomor 5. Tapi bedanya ini lebih cepat temponya, nggak kayak tadi yang pertama. Kalau yang Kakak tadi sampai yang pertama itu adalah lama, satu. Setelah ini akan Kakak sampaikan dari nomor 1 sampai nomor 5, 1 sampai nomor 5, tapi secara cepat. Jadi kalian cuma buat ngelihat aja. Tulisan saya ini udah benar apa masih salah. Oke. Kakak bacakan ya nomor 1 sampai nomor 5. Oke. Nomor 1. Kakak baca lebih cepat dari sebelumnya. Allahumma inni. Oke. Sudah ya. Nomor 2. As'aluka khairati. Oke, sudah. Nomor 3. Ma fiha. Oke, sudah. Nomor 4. Wa a'udzubika. Oke, sudah. Lanjut ke soal yang terakhir tadi. Nomor 5. Min kullil asyrari. Oke. Sudah Kakak ulang dari awal sampai akhir. Oke, sudah ya. Setelah ini akan kita bahas atau Kakak bahas satu per satu. Oke, Kakak akan berbagi layar tadi, berbagi layar. Oke, sudah kelihatan semuanya berbagi layar? Oke, kita bahas. Kelihatan. Oke, kita bahas. Oke. Oke, kita bahas. Soal yang pertama. Apa tadi bunyinya yang pertama? Allahumma inni. Nah, soal yang pertama adalah Allahumma inni. Oke. Kakak tulis ya jawabannya. Kakak tulis seperti ini tulisannya. Nomor 1. Nah, nomor 1. Coba nomor 1. Yang salah siapa coba? Yang salah nomor 1. Nomor 1 siapa yang salah? Ada yang salah? Nomor 1. Saya. Siapa yang salah? Yusuf. Nomor 1 Yusuf salah Yusuf. Ya. Oke, salah Yusuf, apa? Aferi juga salah. Terus siapa lagi yang salah? Ustadz, saya Oke. yang ininya naknya melengkung gitu nggak apa-apa kan? Bagaimana? Coba ulang. Elmer, bagaimana? Saya ininya naknya melengkung gitu, nggak kayak Oh, Ustadz. huruf nunnya melengkung. Iya, terus Melengkung. pas Tapi setelah nunnya ada
Ya-nya apa enggak? Ada. Ada ya-nya. Nah, karena kakak tahu maksud kamu itu seperti yang tulisan kakak ini. Tapi untuk kedepannya, untuk selanjutnya, ini tulisan ini nak tadi apa huruf nun tadi, kalau misalkan nyambung, dia itu harus seperti yang kakak tulis tadi. Ini itu seperti itu. Jadi kalau misalkan ada nun tadi nun bertemu dengan ya, itu nyambungnya dikebawain, baru dikasih titik-titik. Allahumma ini seperti yang kakak tulis ini. Nah ini lihat ini. Jadi kalau misalkan ada nun bertemu dengan ya, penulisannya seperti ini. Jadinya nun dikebawain ya-nya. Nah gini. Set. Karena di sini nun bertemu dengan ya seperti ini. Paham semuanya ya? Paham? Paham. Oke. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, bagaimana bunyinya? As'aluka Apa? As'aluka. khairati. Nah, as'aluka khairati. Coba kakak lihat dulu tadi, benar apa enggak? As'aluka khairati. Oh iya, benar. Oke, benar. Oke, sebentar, salah. Oke, sebentar. As'aluka, sebentar. As'aluka khairati. Nah, seperti ini. Mbak, hoknya kurang jelas ini, hoknya bentar. Nah, yang benar, coba kayak tanya yang benar. Yang benar, siapa yang benar? Ada yang benar? Kan ada 2 nih. Oh, siapa ini? Hasbi, benar kamu Hasbi? Hasbi benar. Oke, Hasbi. Yang benar yang lainnya? Aku salah. Semuanya? Oh, Elmar salah. Siapa yang benar lagi? Oh, benar. Hafiz benar. Aferi benar. Oke. Kan tadi kakak sudah nyampaikan tadi. Di sini ada 2. Ada 2 materi. Antara yang pertama Salah. Yusuf salah. Nggak apa-apa, Yusuf salah. Oke. Kita lihat di sini. Materi yang paling menonjol itu adalah di terakhirnya tadi. Itu adalah T. Aduh. Sebentar. Saya salah di bagian awal yang akhir-akhirnya saya yang benar. Yang sinnya kamu salah, Yusuf. Khairati. Nah, jadi yang akan kakak bahas ini adalah tak di sini, tak terakhir. Coba yang taknya di sini salah siapa? Yang taknya di sini salah? Yusuf, kamu tanya benar apa salah? Aku benar. Oh, benar taknya. Yang taknya siapa? Yang taknya di sini salah siapa? Oke. Oh, udah pada paham semua berarti ya. Yang tak tadi, yang antara
tak marbutoh sama tak maftuhah. Oke, karena sudah pada paham semuanya, apa kakak terangin lagi perbedaannya tadi? Diterangin lagi apa enggak? Halo? Oke, sudah ya. Mungkin Yusuf tadi disalah di scene yang di sini ya Yusuf ya? Scene yang ini. Iya. Oh iya. Kamu nulisnya pakai apa? Oh, enggak disambung. Yang ini enggak disambung. Yang ini disambung ya? Disambung. Disambung. Nah, kenapa di sini tidak disambung? Karena ini adalah hamzah. Lihat di sini. Ini ada hamzah. Hamzah di sini. Hamzah itu dia tidak bisa menyambung dengan huruf setelahnya. Makanya di sini dia berpisah. As a hanya di sini sendiri. Habis itu baru lam luka as a luka. Makanya di sini dipisah. Kita paham ya Yusuf ya? Ya. Oke. Oke, paham. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Lebih panjang ini soalnya. Ayo apa? Nomor 3 soalnya? Apa tadi? Fiha. Oh ya pendek ini pendek. Nomor 3 adalah ma fiha. Nah, kakak tulis. Nah, lihat di sini. Siapa yang benar? Yang benar siapa? Hafiz, benar Hafiz? Yang benar, siapa yang benar? Soal nomor 3, siapa yang benar? Oke, banyak yang benar ya, maafiha. Oh, salah Hafiz, salah. Saya salah. Oke, salah. Yusuf juga salah juga. Oke, Yusuf, Hafiz juga salah, nggak apa. Coba saya tanya dulu tadi yang salah. Coba Elmer mana? Elmer? Ya. Nah, kamu salahnya di bagian mana? 2, 3 sama 1 kayaknya. Yang mana? 1 sama 2 sama 3 kayaknya. Yang nomor 3 ini, yang nomor 3 yang salah di bagian ma-nya atau v-nya? Di bagian Gimana, Elmer? di bagian fiha-nya. Oh, hanya sini, di bagian Fiha. hanya. Kamu salah huruf atau kurang panjang? Salah sambungnya. Oh, salah sambung. Iya. Kamu berarti dipisah tadi atau gimana? Kamu haknya dipisah atau disambung tapi dalam model lain? Dipisah. Dipisah. Berarti kamu gini tadi nulisnya. V biasa atau gimana? V gini atau gimana? Iya kayak gitu. V terus ada haknya di sini, hak gini. Iya. Oh, kayak gitu. Nah. Oke. Ingat ya di sini. Kalau misalkan ya, dia itu masih bisa bersambung dengan huruf setelahnya. Ya dengan ta itu masih bisa bersambung. Ya dengan ha dia masih bisa bersambung. Ini mungkin kalian akan gampang mempelajarinya, akan cepat paham. Kalau misalkan kalian sudah belajar bahasa Arab. Tapi ini untuk dasarnya saja ya seperti ini. Jadi ya itu bisa nyambung dengan ha. Bisa nyambung. Ma fi ha. Jadi dia bisa nyambung. Itu. Mbak yang lain siapa? Kakak ingin tahu kesalahannya yang mana? Siapa lagi nih yang salah? Saya salahnya di ma. Ma. Yusuf kamu ma-nya kenapa pendek atau gimana? Ma-nya aku gak kayak di situ. Aku ma-nya lebih agak ada alif biasanya. Oh, kamu ma-nya ada alif biasanya? Ya. Ma ada alif biasa disambung atau enggak itu alifnya? Tidak. Oh, berarti kamu mim biasa terus ada alifnya gini?
Iya. Oh gitu. Nah, ingat ya. Kalau misalkan mungkin ini materi dasar ya. Misalkan ada mim, huruf ma tadi, terus dia panjang, itu pasti disambung seperti ini. Makanya tadi kakak bilang apa? Ma. Jadi seperti ini, udah otomatis nyambung. Kalau misalkan dia itu hurufnya huruf panjang, kakak ngucapinnya panjang, ma, otomatis langsung disambung seperti ini. Jadi tidak dipisah satu-satu seperti ini. Jadi langsung digabung seperti ini. Paham ya semuanya ya? Yusuf paham? Paham, paham. Paham. Oke. Coba yang lain yang masih ingin bertanya, yang masih kurang paham, yang nomor 3 ini. Siapa? Apa sudah paham semuanya? Ini berarti rata-rata tadi kesalahannya antara V-nya dipisah, hasbi ini juga V-nya dipisah. Jadi ya dengan H itu masih bisa disambung. Gitu ya. Oke. Oke, udah pada paham semua ya ini ya. Naam. Oke. Kakak lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Nomor 4. Bunyinya seperti apa tadi soal nomor 4? Wa'a'udzu bika. Wa a'udzu bika. Bagaimana itu tulisannya? Tulisannya seperti ini. Lihat. Wa wa Nah, lihat. Jelas apa enggak? Apa kurang jelas ini? Jelas nomor 4? Jelas? Siapa yang salah? Coba siapa yang salah? Benar. Udah pada benar ya yang ini ya, yang nomor 4 ya. Oh, Yusuf kamu masih salah, Yusuf. Iya. Siapa yang salah? Yusuf, kamu benar apa salah? Oke. Salah. Oh, salah. Yusuf, kamu salahnya yang di mana? Di bagian wa'a'u. U-nya aku panggil U. U-nya kamu pakai apa? Pakai U. Oh, ini kamu pakai hamzah, bukan pakai ain. Kamu pakai ini, pakai alif gini. Pakai alif. Iya. Oh, pakai alif. Nah, makanya ini kan kakak bilang apa tadi di awal? Harus diperhatikan. Mana huruf ain? Kan kamu tadi kan nulis pakai ini kan, pakai hamzah gini, pakai alif kan? Jadi harus diperhatikan mana ain, Ya. mana alif, mana ain. Ain. Jadi beda di sini. Kalau tadi kan kakak udah bilang dia antara a, u. Jadi beda ini. Pengucapannya kakak beda. A yang pertama A biasa A, kebuka biasa A. U-nya dia itu ada penekanan, ain penekanan. Au penekanan. Jadi ada perbedaan. Wa a'udzu bika. Makanya di sini dia memakai ain. U-nya panjang karena dia jadi nyambung dengan waw. Wa a'udzu bika. Gitu ya. Paham semuanya? Pak. Oke. Oke, udah kakak yakin udah pada benar semuanya nih soal nomor nih. Oke, lanjut soal terakhir. Soal terakhir, soal nomor 5. Nah, soal nomor 5. Bagaimana bunyinya nomor 5? Min kullil asrori. Nah, bunyinya adalah min kulil
Lihat di sini, bagaimana kakak nulisnya, lihat. Dengar semuanya, dengar? Dengar kan? Maaf ada sedikit nge-lag tadi. Dengar. Oke. Min kulil. Gambarnya hilang. Tulisannya ini ya. Sebentar. Share screen-nya ini. Tak kelihatan. Oke, sebentar. Sudah kelihatan? Dah. Sudah. Oke, lihat. Dah kelihatan. Min kulil asyrori. Nah, nih. Yang nomor 5. Yang salah siapa? Ada yang salah? Nomor 5. Halo? Yang benar? Coba kasih ini. Siapa itu? Oh, Areta. Kenapa Areta? Saya salah lagi. Oh, salah. Oh, Yusuf salah lagi, Yusuf. Kaisha benar. Saya salah. Elmer salah tadi. Sakia benar. Oke, udah pada pintar-pintar semua ini. Oh, Areta, aku yang harusnya Kak malah off. Oh. Kan ini mesti Kakak yakin banyak dari kalian yang masih salah di Sama. Kof di sini. Malah kof. Kaf sama kof. Kan tadi kan Kakak sudah menjelaskan ya tadi bagaimana kalau Kakak tadi bilang ku, kalau misalkan dia itu Kakak bilangnya jelas, kul, min, kulli, dia kan tipis, maka dia makainya kaf. Beda kalau misalkan Kakak ngomongnya tebal, min, kulli, nah itu baru pakai kof. Beda, kan tadi Kakak udah bilang harus benar-benar diperhatikan huruf-huruf yang mirip ini, seperti kaf dengan kof. Itu sedikit mirip. Tapi kalau misalkan kita mendengarkan baik-baik, itu berbeda. Kaf itu dia tipis, kof itu dia tebal. Kulli gitu. Oke, min kulli. Coba yang salah tadi siapa? Aferi, mana Aferi? Coba Aferi sana. Aferi, salahnya bagian apa Aferi? Kaf. Kafnya juga. Oke, kafnya. Tapi sudah paham belum? Bagaimana tadi cara membedakannya? Nulis kaf sama kof. Sudah paham, Aferi? Oke, sudah paham ya? Saya nggak pakai alif. Oh, ada Kansa. Kansa, kamu berarti yang ini ya, Kansa. Al-Asrori. Di terakhir tadi kakak sudah menekankan min kulil, ada kulil, jadi ada nyambung. Min kulil asrori, li di sini nyambung dengan alif lam di sini. Min kulil asrori, makanya kakak tadi bilang harus benar-benar disiapkan antara pendengarannya sama tulisannya. Pendengaran sini sama tulisan sini harus benar-benar connect atau sinkron. Min kulil asrori, jadi nyambung. Kulil asrori, gitu ya. Nah, siapa tadi? Siapa tadi? Sebentar. Asbi, saya bagian la kedua. La kedua yang mana Asbi? Yang ini, yang al asror ini.
Atau yang mana, Hasbi? Yang setelah kuli. Oh, yang alif lam setelah kuli itu. Iya, Oke. Nah, kamu menulisnya bagaimana? disambung. Oh, disambung. Jadi habis lam langsung lam lagi gitu. Iya, Oke. Nah, dan tadi kan kakak sudah menyampaikan di awal, karena materi kita adalah huruf yang bisa disambung dan huruf yang tidak bisa disambung. Makanya kalian harus benar-benar jeli dan memperhatikan tadi mana yang bisa disambung dan mana yang tidak bisa disambung. Contohnya ini tadi ini, kulil asrori. Dan kakak udah bilang, walaupun kakak bilangnya kulil, karena kita adalah materinya adalah hal yang bisa disambung dan tidak bisa disambung. Walaupun kakak tadi bilangnya kulil, tetap penulisannya harus dipisah. Kulli biasa, baru al asrori alif lam, habis itu ada al asror. Begitu. Paham semuanya? Oke. Saya bagian Paham. agak bawah. Kulilnya. Elmer, kulilnya ada 2 maksudnya? Elmer masih ada Elmer? Ada. Oke. Kamu kulilnya lah ada 2 maksudnya? Itu kan kolil harusnya tasdid. Aku malah lamnya ada 2 terus di harokat disukunin. Oh, berarti kamu hampir sama ya tadi ya kayak yang sebelumnya ya, kayak yang siapa tadi Hasbi ya. Jadi kamu nyambung ya tadi ya, kulil sama alif lamnya. Iya. Ya, nah ini persoalannya tadi, walaupun kakak tadi bilangnya nyambung kulil, tapi harus ingat karena materi kita tadi adalah mana yang bisa disambung dan mana yang tidak bisa disambung. Makanya kullinya sendiri dipisah sama al-asrorinya sendiri. Gitu. Paham semuanya? Paham? Coba kasih reaksi dong, kasih jempolnya, jempol atau lambaian tangan kalau sudah paham semuanya. Oke, coba. Yang lainnya mana yang lainnya? Oke. Oke, elemen sudah paham. Yang belum paham lagi coba bisa ditanya sebelum kakak menutup materi Zoom meeting kita pada sore hari ini. Oke, sudah semuanya? Coba kalau misalnya sudah ketik di ini sudah, coba sudah ketik sudah kak, sudah kak. Sudah, Kak. Sudah. Sudah, Kak. Oke, sudah. Sudah, Kak. Oke. Sudah. Semuanya sudah, Hasbi sudah, Kaisa sudah. Oke, Insyirah juga sudah. Nah, kakak yakin semuanya sudah paham dengan materi yang kakak sampaikan pada sore hari ini. Oke. Karena tidak ada yang bertanya dan semuanya sudah paham, kakak akan menutup Zoom meeting pada sore hari ini karena waktunya sudah habis. Berhubung tadi kita memulai jam 4:10 dan seharusnya kita selesai jam 5:10 dan sekarang sudah jam 5:30. Nggak apa-apa, lebih 20 menit. Karena ini juga buat ilmu buat kalian semuanya. Di sini tanpa panjang lebar ya, karena sudah hampir azan maghrib ini juga, kakak tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Oke, karena tadi kita membuka dengan Al-Fatihah, kita tutup bersama-sama dengan Al-Fatihah juga bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah, kita mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oke. Amin. Sebelum eh, Ya. sebelum kakak tutup, kita ingin foto terlebih dahulu, foto bersama-sama ya, foto bersama-sama. Coba sebentar. Oke ya, coba semuanya on cam dulu, on cam semuanya. Oke, Ustaz, tapi saya kameranya seperti ini. nggak apa-apa. Ini untuk dokumentasi. Ya, Nah, oke. oh, alhamdulillah. Bentar, belum. Wahid bisa salasa. Sebentar. Kakak foto dulu, sebentar. Satu, dua, oke. Bentar, ART. Oke ya, sudah ya. Oke, karena kita sudah menutup. Setelah ini yang ingin meninggalkan Zoom, kakak persilahkan. Semoga apa yang telah kita pelajari pada sore hari ini dapat bermanfaat. Amin. Amin. Oke, syukran Ustaz Afan. Oke, silahkan yang ingin meninggalkan. Tidak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Oke, sudah. Apa Marisa ingin bertanya? Oh enggak, oke.